ke sana? Gue udah nggak perawan. Kalian sekamar berdua? Ya intinya, Kalian berdua sekamar? ya dari semua cewek-cewek itu. Saya yakin. Saya siap untuk jadi istri kedua Kak Emil. Ya, rasa kayaknya kamu harus pulang sekarang. Nggak bisa, saya nggak bisa pulang. Soalnya kan saya belum selesai ngomong. Gue terlalu obsesi sama cinta. Gak seharusnya sih gue ngelakuin itu. Hola everyone, penonton setia channel YouTube ini Crash Movie. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu standby nih, karena kita setiap harinya bakal menyajikan review-review film terbaik nih. Dan yang pastinya bakal menemani waktu gabut kalian. Kalau nonton Crash Movie cocoknya nonton bareng temen, bestie, pacar, doi, mantan. Kok mantan? Ya gak apa-apa juga sih, walaupun mau nonton sama mantan, karena filmnya itu bakalan seru banget dan bergenre romance nih. Filmnya berjudul Aku, Kau, dan KUA. Film ini resmi rilis nih pada 11 September 2014 dan mendapatkan rating 7,1 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang persahabatan 6 orang sahabat, Uci, Deon, Vira, Mona, Pepi, dan Riko. Dimulai dengan adegan Pepi yang merekam kegiatan acara pernikahan Vira dan Lando. Di lain tempat, Deon yang menyukai Vira belum juga bersiap datang ke acara pernikahan tersebut. Dibantu Ibu Ratna, pemilik laundry, Ibu Ratna ini dibantu putrinya yang bisu. Dia meminjamkan baju laundry yang belum diambil pelanggan untuk digunakan ke acara Lando dan Vira. Sebelum acara pernikahan dimulai, Lando berterus terang nih kepada Vira bahwa sebelumnya Lando pernah berselingkuh bahkan dengan saudaranya sendiri. Vira yang kaget membatalkan acara pernikahan tersebut dan lari dari acara dibantu sahabat-sahabatnya. Pasti kalian pada penasaran kan sama kelanjutan filmnya? Oke deh, kalau begitu ini dia filmnya. Tapi jangan lupa nih untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya. Oke deh, tidak usah basa-basi lagi. Dan inilah film Aku, Kau, dan KUA. Scene awal film ini adalah hari pernikahan Vira dengan pacarnya yang sudah 7 tahun pacaran. Suasananya sangat hektik nih guys, karena acara sudah hampir dimulai dan Vira sebelum acara akad nikah curhat gitu guys kepada sahabatnya yang bernama Uci. Kalau katanya dia deg-degan nih. Tak lama kemudian calon suaminya ini datang dan menghampiri Vira yang katanya dia pengen bilang sesuatu sebelum pernikahannya dimulai. Mereka pun ngobrol intens gitu guys. Dan ternyata calon suaminya Vira ini jujur kalau dia pernah selingkuh guys dengan beberapa cewek. Dan parahnya dia juga selingkuh sama sepupunya Vira. Vira pun sangat kaget dan dia pun bersedih nih. Kalian sekamar berdua? Ya intinya, Kalian berdua sekamar? ya dari semua cewek-cewek itu. Uci menelpon sahabatnya juga yang bernama Deon. Karena Deon yang juga belum datang. Padahal Deon sepertinya memang sengaja gak mau datang guys. Karena dia tidak kuat bisa melihat sahabatnya yang pernah dia cintai menikah. Tapi ibu-ibu laundry menyuruh Deon supaya tetap semangat nih. Yang pulang dari sana Deon harus punya pacar baru. Deon mah yang mau banyak. Vira pun langsung memanggil Uci dan dia bilang kalau dia sepertinya tidak bisa melanjutkan pernikahannya nih dengan pacarnya itu. Karena ternyata pacarnya adalah tukang selingkuh. Apalagi selingkuhnya itu sepupunya sendiri yang juga datang ke pernikahan itu guys. Percaya sama dia kalau kayak gini Ci. Gue udah benci banget lihat mukanya. Tak lama kemudian Deon datang dengan baju batik yang bisa dibilang aneh nih. Tapi ternyata baju batik ini yang kelihatan aneh bisa melindungi Vira yang kabur dari acara pernikahannya sendiri. Karena dia tidak mau guys nikah sama pacarnya yang tukang selingkuh itu. Uci dan Deon pun berusaha menyembunyikan Vira dan mengeluarkan Vira nih dibantu dengan sahabat-sahabat mereka juga. Mereka pun akhirnya pergi dan pernikahannya batal guys. Di sini Deon juga ikut sedih nih melihat Vira yang patah hati. Riko dan juga Pepi melihat Uci yang melemparkan kue tar ke muka calon suaminya Vira ini. Karena Vira tidak cocok nikah sama laki-laki tukang selingkuh. Aduh. Gokil Uci, gokil asli ini. Sedangkan Deon ternyata menyimpan perasaan kepada Vira sejak lama guys. Dan dia tidak berani mengungkapkan karena dia takut persahabatannya rusak. Deon, Riko, dan juga Pepi tinggal satu kos guys. Sebegitu, ya kan? Lakuannya begitu. Di malam harinya Mona lagi pacaran gitu sama pacarnya di taman. Tapi pacarnya ini tiba-tiba mau mencium Mona guys. Karena katanya masa orang pacaran gak ngapa-ngapain. Mona pun marah dan menyuruh pacarnya untuk segera melamarnya kalau memang pacaran itu serius. Apa yang terjadi, pacarnya malah mutusin Mona guys. Karena Mona gak bisa diajak aneh-aneh. Sama kamu yang gak mau begituan. Pokoknya kita itu bukan muhrim. Ya udah, kita putus.
Mona bersedih dan dia pergi sambil bercerita nih kalau dia akhirnya jomblo seperti Uci. Mona memberi saran nih kepada Uci supaya dapat jodoh yang baik-baik. Dia bilang kalau jodoh itu adalah cerminan diri. Jadi kalau memang Mona pengen jodoh yang baik-baik, maka orang yang sama juga harus berperilaku baik. Cuman karena lo mau narik perhatian cowok. Cowok soleh. Keesokan harinya Dion mau berangkat kerja nih guys, dan dia ketinggalan angkot. Tapi tiba-tiba Vira yang lagi jogging ini lewat nih. Dion mengantar Vira guys, tapi karena Vira larinya kenceng, Dion pun berhenti dan duduk di trotoar. Tak lama kemudian Vira datang menghampiri Dion dan dia menanyakan nih, apakah Dion baik-baik saja. Vira bilang kalau dia memang akhir-akhir ini menjauh dari sahabat-sahabatnya karena dia masih ingin waktu sendiri. Gue lagi malas aja ketemu sama orang-orang. Mona mengajak Uci belanja baju muslim guys, karena katanya Mona mau berubah. Mona pun bersemangat membeli baju muslim nih, karena dia sudah mau berhijrah. Tapi tujuannya yaitu pengen dapat cowok baik-baik. Aduh. Gue sama lo, fotoin dulu. Enggak. Biar tahu pendapat orang. Di malam hari Dion menghampiri ke rumah Vira, tapi dia berbalik nih karena malu. Vira pun menghampiri Dion, dan Vira mengira Dion mau mengambil kemejanya. Tapi Dion agak gugup guys, dan dia diajak makan nih. Tapi Dion pun menolak guys. Dion pun pergi ke tempat Bu Ratna dan juga anaknya nih, yaitu tempat laundry. Dan dia bercerita kalau dia pengennya gak pacaran sama Vira, tapi dia pengen langsung ta'aruf dan mengajak Vira nikah. Dion mendapatkan dukungan dan membuatnya semangat guys. Ini ngelamar dia. Loh, saya mau langsung taruh. Jadi Di pagi harinya Dion menunggu Vira yang lari pagi nih. Dion ikut lari pagi guys dan mengejar Vira nih, dan dia keceplosan kalau dia memang mengejar Vira sejak lama, tapi dia tidak berani dan baru sekarang berani bilang. Mendengar itu Vira seperti marah dan menyuruh Dion untuk tidak mengatakan hal itu lagi, karena dia tidak mau persahabatannya rusak nih, apalagi nanti bisa berpisah dengan Dion kalau mereka pacaran. Dion pun menjelaskan kalau dia tidak mau mengajak pacaran, tapi justru mau mengajak Vira serius ke jenjang pernikahan. Dion, gue udah gak mau denger omongan kayak gitu lagi keluar dari mulut lo ya. gue mau jadi suami lu. Gue udah gila. Riko pergi ke mall bersama pacarnya yang anak orang kaya ini bernama Ida. Ida mencarikan Riko baju yang mahal nih guys, karena katanya Riko mau diajak ketemu dengan teman-temannya. Padahal di situ Riko posisi lagi gak punya uang guys. Dan dia seperti biasa selalu meminjam uang kepada Uci di saat waktu-waktu mendesak. Dan Uci pun juga selalu menolongnya nih. Gue butuh bantuan lu banget. Gue lagi dalam bencana nih. Uci dan Mona lagi ikut workshop guys. Dan Mona sudah mengincar cowok di sebelahnya yang kelihatan baik-baik. Tapi setelah pembicaraannya ini, Mona langsung berubah pikiran. Dan dia mengincar pembicaranya itu yang terlihat ganteng nih dan sangat soleh. Waduh, mana Mona? Ya, saya penulis buku ini. Udah ada yang baca belum? Ida dan Riko pergi ke teman-temannya yang ada di kafe nih. Di sini Ida memperkenalkan Riko, tapi Riko seperti disuruh langsung pergi gitu guys, karena dia sudah pasti tidak bisa membayar makanan di sana. Jadi daripada malu, Ida menyuruh Riko untuk pergi saja. Ganteng ini minggu depan mau ke US. Tapi aku belum makan. Sepanjang workshop Mona selalu membandengi pembicaranya itu yang bernama Kak Emil. Dan setelah acara selesai, Mona langsung menghampiri Kak Emil nih dengan berpura-pura meminta tanda tangan di bukunya. Aduh, Mona emang gak tahu tempat ya guys. Masa suka sama Kak Emil? Mau suka dari buku saya? Saya boleh nggak kontak kakak? Oh boleh, boleh. Gue udah nemuin jodoh gue. Uci pergi ke rumah Vira nih, dan dia bercerita nih kalau Mona kini sudah hijrah dan dia mengincar laki-laki soleh, terutama pembicara kemarin yang bernama Kak Emil. Vira juga cerita kalau dia kaget karena tiba-tiba Dion mengajaknya nikah, dan Uci sangat mendukungnya karena Dion terlihat memang serius sama Vira. Tapi Vira masih bingung gitu guys, karena kan Dion adalah sahabatnya selama ini. Gue juga nggak tahu sih, lo sama Dion jodoh apa enggak. Uci mengajak Vira untuk sholat dan menenangkan diri sambil meminta doa apakah memang jodohnya yang terbaik. Riko pergi mengambil laundryan jasnya nih di tempat Bu Ratna, tapi dia kaget karena jasnya mengerut nih guys. Waduh. Bu Ratna juga gak tahu nih karena tidak dijelasin kalau bajunya tidak bisa dicuci basah. Tak lama kemudian Riko mendapatkan kabar kalau katanya Vira menyuruh Dion untuk segera pergi ke rumahnya. Riko pun langsung kembali ke kosan nih dan mengabarkan kabar bahagia ini. Tapi saking bahagianya Dion sampai jantungan dan pingsan guys di tempat itu. Waduh, sedangkan tamannya masih lanjut bermain. Lampu hijau.
Di tempatnya Vira, orang tuanya Vira, Uci dan juga Mona sudah menunggu kedatangan beliau untuk melamar Vira. Dan Vira pun juga sudah gak sabar menunggu kehadiran Deon, karena dia juga agak belum percaya gitu guys sama Deon. Tak lama kemudian Deon datang bersama dengan Rico dan juga Pepi. Di sini Deon memperkenalkan dirinya dan juga mempresentasikan beberapa informasi tentang dirinya. Tapi yang dipresentasikan ini adalah masa kecilnya nih, yang sepertinya agak penting gitu guys. Membuat Vira dan yang lain agak aneh melihat presentasi yang disampaikan oleh Deon. Aduh. Untungnya Deon melanjutkan ke presentasi part 2 nih, dan dia hanya memberikan filenya kepada Vira. Sampai sekarang. Kita lanjut ke part 2 gimana? Keesokan harinya di pagi hari dengan semangat nih guys, dia pemanasan dan dia mau lari pagi karena dia ingin memiliki hobi yang sama dengan Vira. Sepulang lari pagi, Deon menghampiri dua sahabatnya itu dan menanyakan soal presentasi kemarin. Tapi kedua sahabatnya ini seperti mengejek Deon guys. Mereka pun cekcok antara satu sama lain nih, karena Rico juga mau minjem duit nih untuk melamar Ida. Waduh. Gua mempermalukan diri sendiri. Iya, maksudnya tuh kayak gitu. Jadi gue itu mempermalukan diri gue sendiri gitu. Hah? Emang gitu, Rik? Di taman, Vira, Uci dan juga Mona lagi jogging nih guys. Dan Mona mengajak Kak Emil untuk bergabung dengan mereka. Dan Kak Emil dari kejauhan datang, yang ternyata Kak Emil mengajak istri dan juga anak-anaknya nih. Mona kaget karena ternyata Kak Emil sudah berkeluarga guys. Dan dia pun kesal karena dia mengira Kak Emil itu masih belum menikah. Aduh. Ya udah, yuk kita gabungin. Ya, ajak istri sama anak-anak gak apa-apa kan? Mereka pun akhirnya mulai senam dan saat itu Vira tidak sengaja melihat mantan pacarnya yang hampir saja menikah dengannya itu berduaan sama cewek, dan membuat Vira jadi semakin emosi nih dan meluapkan emosinya sambil senam. Aduh. Sedangkan Mona berdoa dia pengen jadi istrinya Kak Emil, dan Mona tiba-tiba pingsan. Mona dibawa ke kursi dan disandarkan nih oleh Kak Emil dan juga Uci. Tiba-tiba istrinya Kak Emil dan dua anaknya ini muncul nih dan mengajak Kak Emil pulang. Tapi Kak Emil menyuruh istrinya untuk pulang duluan karena dia masih mau membantu Mona. Dia pun menawarkan untuk ditemani pulang guys. Udah bisa bangun sendiri. Di rumahnya Vira mulai kepikiran nih guys sama Deon, dan dia melihat video part 2 dari Deon yang isinya adalah video Deon yang ada di kamar kosnya yang memberitahu kalau dia satu kos dengan Pepi dan juga Rico. Tapi di sini dengan tidak sengaja guys, dia menendang majalah yang isinya adalah majalah dewasa. Aduh, yang katanya itu adalah koleksinya dulu bersama Rico dan juga Pepi. Melihat video itu Vira tertawa-tawa nih dan seperti bahagia gitu guys. Bahkan gue buangnya pakai kaki loh. Tuh, gak berharga ini. Mona, Uci dan juga Kak Emil tidak langsung pulang dan justru masih nongkrong gitu di taman. Uci sebenarnya mengajak Mona untuk segera pulang karena nggak nyaman sama Kak Emil. Tapi Mona masih betah dan ingin lama-lama di sana bersama dengan Kak Emil. Di sini Mona tiba-tiba menanyakan tentang poligami nih. Apakah Kak Emil tidak ada niatan mau poligami? Waduh, Mona pengen jadi istri muda guys ternyata. Kakak poligami itu gimana? Gak mungkin juga Kak Emil poligami. Iya kan Kak? Kalian mau tahu nggak ceritanya gimana saya ketemu sama istri saya? Deon ikut bantu-bantu nih guys di laundrynya Bu Ratna. Dan tiba-tiba HP-nya bunyi. Yang ternyata Vira juga mengirimkan video nih tentang dirinya yang di kamar, yang membuat Deon sangat senang. Begitupun dengan Bu Ratna dan juga anaknya yang sangat excited nih melihat itu. Sepertinya Deon sudah diterima guys, sampai Deon jantungan nih. Aduh. Vira udah siap diajak taruh sama kamu. Jangan mati dulu. Itu belum kelar beres-beresnya. Beberapa bulan kemudian acara pernikahan Deon dan Vira pun berlangsung lancar nih guys. Walaupun Deon yang kagetan ini seperti gak kuat mau masukkan cincin ke jari Vira, dan dia grogi gitu guys. Teman-temannya dan juga Vira menguatkan Deon karena supaya pernikahan mereka sah, dan untungnya sah guys. Semuanya ikut bahagia dan mereka pun mengadakan pesta nih sambil menari-nari gitu. Tiba-tiba di keramaian Rico melamar Ida guys, dan dia berharap Ida mau menerima lamarannya. Tapi dia justru memasang wajah marah karena dia malu ada banyak orang yang melihatnya. Ida pun langsung menarik Rico dari sana dan menanyakan apakah Rico sudah siap untuk menanggung kehidupan Ida. Rico sudah berani melamar. Ida pun benar-benar menolak dan dia tidak mau dikejar lagi sama Rico. Rico pun bersedih karena cincinnya juga hasil uang pinjaman dari Deon guys. Tapi sahabat-sahabatnya ini tetap menguatkan Rico nih, supaya dia tidak galau. Begitupun dengan Uci yang sangat perhatian dengannya. Rico curhat kepada Uci kenapa Ida tidak bisa menerima dirinya apa adanya guys. Dan Uci bilang
mungkin Ida bukan jodoh terbaik Riko. Udah mending sekarang cincin lo jual aja. Sabar. Oh, ya. gua tahu kenapa. Gua tahu. Di malam hari Mona pergi ke musola tempat Kak Emil mengajar. Selesainya ngajar, Mona memberikan makanan untuk Kak Emil dan tebar pesona gitu. Mona juga bilang kalau katanya dia siap jadi istri muda dan siap menerima anak-anak Kak Emil. Hal ini membuat Kak Emil benar-benar kaget dan tak menyangka guys. Kak Emil pun pergi dan menjauh dari Mona nih. Aduh. Saya yakin. Saya siap untuk jadi istri kedua Kak Emil. Ya rasa kayaknya kamu harus pulang sekarang. Gak bisa, saya gak bisa pulang. Soalnya kan saya belum selesai ngomong. Keesokan harinya Riko pergi ke rumah Ida dan menemui orang tua Ida. Dia memberanikan diri melamar Ida nih. Tapi sebelum orang tuanya Ida memberi jawaban, dia bilang kalau Ida sudah dijodohkan dengan laki-laki rekan bisnisnya yang sudah jelas setara dengan keluarganya. Riko kaget guys, karena selama ini dia tidak tahu apa-apa. Ibu dan ayahnya Ida pun menyuruh Riko pergi nih menjauhi Ida. Tapi tidak saya nikahkan sama kamu. Lu pulang ya. Udah, sana. Di kamarnya Mona lagi bersedih sambil membuang baju gamisnya itu. Dia marah karena katanya dia sudah berubah jadi lebih baik, tapi Kak Emil malah menolaknya. Mona pun kecewa dan dia hanya bisa menangis. Untungnya Uci dengan sabar menenangkan Mona. Dan dia bilang kalau memang Kak Emil bukan jodohnya, maka Allah akan mempersiapkan jodoh yang lebih baik lagi untuk Mona. Bukan gitu maksud gue. Lo bisa ulang gak pertanyaan lo yang tadi? Tiba-tiba Uci mendapatkan pesan dari Riko guys, kalau dia mungkin akan membawa hutangnya sampai meningsoi ini. Uci pun langsung bergegas pergi ke tempat Riko. Dan di sini Riko sudah mau menghilangkan nyawanya guys. Uci panik dan dia menyuruh Riko untuk tetap di situ saja karena dia tidak mau kehilangan sahabatnya, apalagi dengan cara seperti ini. Riko menyuruh Uci untuk menjauh dan dia pun melompat. Ternyata Riko melompat itu mau mandi guys, karena katanya airnya segar dan bukan mau menghilangkan nyawanya. Karena airnya juga enggak tinggi-tinggi banget. Aduh. Uci pun sudah terlanjur panik nih guys. Setelah itu Riko curhat kepada Uci kalau dia merasa nasibnya sangat menderita karena dia tidak mendapatkan restu hanya karena dirinya masih belum punya pekerjaan. Mereka pun tertawa bersama dan Riko bilang kalau dia tidak akan mengejar Ida lagi. Uci bilang kalau dia juga keterima S2 di luar negeri. Jadi dia sangat senang guys. Begitupun dengan Riko yang juga ikut senang. Banget lo gak bisa bawa ke Jerman. Ci, lu ngomongin mobil kan ya? Kalau bukan mobil, Tepat di hari pernikahan Ida, di sana juga ada Jeffy, yaitu mantannya Mona yang datang dengan cewek barunya. Baru saja kenalan, cewek barunya ini sudah mentah-mentah gitu guys, dan mual seperti kurang sehat. Mereka pun berantem dan dia keceplosan bilang kalau dia menyesal hamil dengan Jeffrey. Waduh, mereka pun berantem guys di tengah-tengah keramaian nih, dan Jeffrey pun memilih pergi. Jelas banget sih, dia muntah di sini dong. Ih, coba aja kamu yang hamil kalau bisa. Ada nggak? Mona dan Uci kumpul dengan sahabat-sahabatnya sambil menemani Riko supaya bisa tetap kuat melihat Ida harus bersanding dengan cowok lain. Suaminya Ida menyapa Riko dan sok baik gitu guys. Sedangkan Ida pasang muka agak-agak enak nih kepada Riko. Ricky. Pesta pun dimulai dan Riko sangat kuat melihat kemesraan Ida dan suaminya itu. Begitupun dengan Deon dan juga Vira yang akhirnya menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Riko ini pun menghibur diri dengan Uci sambil melompat-lompat gitu guys. Tak lupa mereka juga duet nyanyi guys di acara pernikahan Ida. Dan semuanya berjalan dengan lancar dan membuat Riko jadi tidak sedih lagi nih. Di sini pandangan Riko kepada Uci juga sudah mulai berbeda guys. Setelah acara selesai Riko mau pulang nih guys sama Uci. Dan dia kan nebeng sama Uci guys. Riko memberikan Uci satu bunga, katanya spesial nih untuk sopir pribadinya. Dan tiba-tiba dia mengajak Uci nikah nih. Waduh, Uci pun syok guys mendengar hal itu. Ci, merit yuk. Di perjalanan Riko dan Uci saling salting gitu karena sepertinya mereka juga saling suka. Tapi tidak pernah ada yang berani mengungkapkan perasaannya. Mereka pun tiba di rumah Riko dan Uci bilang makasih nih kepada Riko karena sudah melamarnya. Riko pun langsung berbalik badan dan dia bilang kalau dia serius melamar Uci. makasih ya lo udah ngelamar gue tadi. Gue gak akan berubah pikiran kok. Uci gak bisa langsung menjawab hal itu karena dia juga mau melanjutkan kuliahnya ke Jerman. Dan yang kedua, Uci katanya sudah gak perawan dan dia takut Riko tidak bisa menerimanya. Mendengar itu Riko kaget dan tidak bisa berkata-kata guys. Lo kesana. Gue udah gak perawan.
Malam harinya Riko pergi ke laundry Bu Ratna dan memberikan bunga kepada anaknya yang cantik itu sambil bilang kalau dia sepertinya sudah menemukan jodohnya. Cie. Habis dari laundry, Riko mengajak ketemuan Uci guys di taman dan dia membahas soal alasan Uci tidak bisa menerimanya. Riko bilang kalau dia mau menerima semua kekurangan Uci. Uci pun menceritakan kalau dulu saat masih muda dia tidak memikirkan hal yang panjang sampai akhirnya melakukan hal konyol yang membuatnya kehilangan keperawanannya. Riko bilang kalau dia tidak masalah sama sekali sama hal itu dan dia juga siap LDR dengan Uci sampai Uci nanti lulus dan balik lagi ke Indonesia. Gue terlalu obsesi sama cinta. Gak seharusnya sih gue ngelakuin itu. Uci pun kaget karena dia tidak yakin Riko kuat menjalani hubungan LDR. Beberapa tahun kemudian, Dion dan juga Vira pergi ke kantor KUA sambil membawa anaknya nih. Di sana sudah ada Mona dan juga Pepi yang masih menunggu mempelai wanita. Yang ternyata yang mau menikah di situ adalah Riko guys. Riko mau menikah sama siapa ya? Pak penghulu pun datang dan memanggil calon mempelai wanita. Dan yang datang seorang wanita cantik dan seksi. Tapi bukan ini jodohnya Riko. Karena cewek cantik ini adalah pacarnya Pepi. Aduh. Dia pun keluar mau mengecek calon istrinya. Tapi dia masih membantu ibu-ibu untuk naik tangga. Yang ternyata ibu-ibu itu adalah ibu teman laki-lakinya Mona yang dulu pernah ketemu di acara workshop guys. Mereka pun teringat kalau mereka pernah bareng dan laki-laki ini sepertinya suka guys sama Mona. Pak penghulu gak sabar menunggu calon mempelai wanitanya karena dia masih ada job lain nih. Waduh. Dan ternyata yang muncul mempelai wanitanya adalah Uci guys. Ternyata mereka bisa bertahan dengan hubungan LDR guys. Dan ternyata mereka bukan hanya sekedar sahabat, tapi akan menjadi pasangan suami istri. Acara pernikahan yang sederhana ini pun berjalan dengan lancar guys. Dan semuanya ikut bahagia nih. Karena mereka tidak menyangka kalau Riko juga akan menikah dengan Uci. Mereka pun saling berpelukan guys. Gimana nih filmnya? Keren kan? Ternyata sahabat juga bisa jadi jodoh nih guys. Oke deh kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Nanti kita makan-makannya di resepsi Mona. Pernikahan yang sah di mata Allah, walaupun dengan cara yang sederhana. Taruh ke sana. Gue udah gak perawan. Kalian sekamar berdua. Ya intinya, Kalian berdua sekamar. ya dari semua cewek-cewek itu. Saya yakin. Saya siap untuk jadi istri kedua Kak Emil. Saya rasa kayaknya kamu harus pulang sekarang. Nggak bisa, saya nggak bisa pulang. Soalnya kan saya belum selesai ngomong. Gue terlalu obsesi sama cinta. Gak seharusnya sih gue ngelakuin itu.